Dan kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Tiba saatnya kami akan dengarkan firman Allah. Berkenan Tuhan berbicara, menyatakan pesan maksud Tuhan buat kami, sehingga kami semua yang hadir diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati pagi ini bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik saudara, pada pagi hari ini kita merayakan Natal, dan tema yang diberikan oleh lembaga gereja atau PGI, ya saudara, Persekutuan Gereja di Indonesia, adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini adalah tema nasional, ya, tema PGI nasional, yang saudara dan saya, kita juga pada pagi hari ini sama-sama mau belajar dari tema ini, tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara yang diberkati Tuhan, gambar yang ada di samping saya ini adalah gambar yang dibuat oleh musyawarah PGI waktu memunculkan tema ini, ya, waktu mereka membuat tema ini, lalu mereka kemudian berinisiatif membuat sebuah gambar. Nah, gambar inilah yang menjadi tema. Nah, kalau saudara memperhatikan gambar ini, ada beberapa hal yang sedang digambarkan oleh PGI lewat tema yang diangkat pada pagi hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa manusia yang ada ini, yang di dalamnya ada begitu banyak jenis manusia, itu adalah menunjukkan seluruh keberadaan orang-orang yang ada di Indonesia, ya saudara. Etnis yang berbeda, suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, itu digambarkan lewat sosok satu manusia yang berdiri ini. Saudara yang diberkati Tuhan, namun di balik satu sosok pribadi yang terdiri dari banyak anggota ini, ada satu tangan yang merangkul, saudara. Nah, tangan ini tidak lain bicara tentang tangan Tuhan. Tangan yang, saudaraku, merangkul setiap orang dari berbagai macam suku, etnis, dan kelompok. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu kemudian dibalik daripada gambar manusia dan tangan manusia ini, ada keadaan situasi alam yang gersang, kering, saudara, asap, dan banyak hal yang digambarkan di dalam latar belakang daripada gambar manusia ini, yang tidak lain menunjuk kondisi keadaan bangsa kita yang memang sedang ada di dalam masa terburuk oleh karena pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam yang terjadi kurang lebih, saudaraku, beberapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun kita sudah merayakan ini hari ulang tahun bencana alam, saudara yang diberkati. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudaraku, dengan etnis yang berbeda-beda, latar belakang suku yang berbeda-beda, rasanya sukar sekali orang bisa hidup di dalam persaudaraan. Sukar. Orang sukar hidup di dalam cinta kasih persaudaraan. Itu sesuatu yang sulit. Orang lebih cenderung memikirkan diri masing-masing. Orang Jakarta bilang lu gue, karena kondisi yang ada. Tetapi saudara, tangan yang luar biasa ini, tangan Tuhan itu adalah bukti dari cinta kasih Kristus. Jadi kalau ada cinta kasih Kristus itu bagi saudara dan saya, keadaan, situasi, etnis, suku boleh berbeda, tetapi kalau ada tangan Tuhan, maka cinta kasih persaudaraan itu pasti dapat terwujud. Amin. Saudara yang diberkati, waktu saya melihat gambar dan tema ini, saya teringat dengan nubuatan di dalam Alkitab yang dikatakan, saudaraku, puluhan tahun, ratusan tahun yang silam,
Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab menubuatkan begini, kasih persaudaraan di zaman ini tidaklah mudah ya. Mungkin karena situasi yang tadi digambarkan di dalam gambar ini, sehingga memang tidak mudah mengasihi orang lain atau kasih saudara di dalam zaman ini, sesuatu yang tidak mudah. Saudara, perhatikan nubuatan ini ya. Orang akan mencintai diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan ayat 1, bab mama ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu yang tadi saya gambarkan. Sukar, akan datang masa yang sukar. Dan karena masa yang sukar, ayat 2 berkata, 1, 2, 3. Sampai situ saja. Mencintai diri sendiri. Jadi kasih persaudaraan di akhir zaman itu sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak mudah. Dan menurut gambar yang dibuat PGI, itu menunjukkan cerminan yang ada di negara kita, di bangsa kita, di gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kasih persaudaraan itu tidak mudah, karena memang keadaan tambah sulit, orang tambah mencintai diri sendiri. Bayangkan saudara yang diberkati Tuhan, kalau harga barang semua naik ya, siapa mau pikir siapa lagi sekarang ya, orang lebih pikir depung diri. Bagaimana mau mengasihi orang lain, itu dia tidak akan mikir. Orang akan berusaha bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Persetan dan orang lain, orang Kupang bilang begitu saudara. Bahasa Jakarta, lulu gue, itu akan terjadi pada zaman-zaman ini. Nah saudara yang diberkati Tuhan, selain nubuatan ini, Yesus pun pernah menubuatkan hal yang sama, bahwa kasih di akhir zaman ini akan menjadi dingin. Orang-orang yang hidup di akhir zaman ini kasihnya akan menjadi dingin. Matius pasal yang ke-24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, saudara, makin bertambahnya kejahatan, makin bertambahnya kriminal, maka 1, 2, 3, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ini sebuah tantangan buat saudara dan saya yang sedang merayakan Natal, karena memang di dalam kekristenan bicara tentang cinta kasih, bicara tentang mengasihi saudara, itu adalah bagian dari perintah Alkitab. Dan tidak bisa orang Kristen tidak melakukan ini, karena hanya ada 2 perintah di dalam Alkitab yang mengakomodir, yang saudaraku yang merangkum semua firman Allah. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasih yang sama juga kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah 2 bagian penting. Jadi meskipun saudaraku kasih persaudaraan di zaman ini sulit, karena kondisi, karena keadaan yang sukar, karena makin bertambahnya kedurhakaan dan kasih menjadi dingin, tetapi orang percaya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa saling mengasihi. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita harus saling mengasihi. Haleluya. Saudara yang diberkati, ini memang perintah Alkitab. Ini bukan mau-mau kita. Ini perintah Alkitab. Karena mengasihi sesama itu adalah salah satu perintah Alkitab yang setara dengan mengasihi Tuhan. Itu sama. Lihat ayat ini, Matius 22, 37, 38. Saya 37, bab mama saudara 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, 1, 2, 3. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini pertama, kasih Tuhan. Tetapi ayat 39 mengatakan, dan 1, 2, 3, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini 2 ini sama. Yang pertama dan yang kedua ini sama. Jadi tidak bisa orang berkata saya mengasihi Tuhan tapi dia tidak mengasihi orang lain. Atau saudara, orang itu berkata dia mengasihi orang lain tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Itu 2 hal yang tidak mungkin saudara. Karena kalau
orang itu mengasihi orang lain, saudaraku, maka dia harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka otomatis dia juga harus mengasihi sesamanya. Itu perintah Alkitab. Karena dua perintah ini adalah perintah yang sama. Alasan apapun, mau kondisi sulit, mau kondisi sukar, mau keadaan kita tidak mendukung, mau kita dari segi latar belakang suku berbeda, etnis berbeda, tapi perintah Allah tidak berubah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lihat juga ayat yang dipakai oleh PGI pakai ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kita semua yang telah disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran, Alkitab berkata, kita mesti mengamalkan kasih persaudaraan. Nah, saya menggarisbawahi dua kalimat ini, saudara. Mengamalkan kasih persaudaraan dan saling mengasihi dengan segenap hati. Saya punya maksud yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian, saudaraku. Ini menjadi alasan kenapa tema ini diangkat dari dua kalimat yang tadi saya garis bawahi. Yang pertama, saudaraku, tema ini diangkat karena ada yang namanya kasih persaudaraan atau Philadelphos dalam bahasa Yunani. Dari kata Philadelphos itu dua suku kata, phileo dan adelphos. Philea itu, saudaraku, kasih, adelphos itu saudara. Jadi kasih persaudaraan Philadelphos. Tetapi waktu ayat itu ditulis, dilanjutkan dengan kalimat yang berikut ini, mengasihi. Ada kalimat ini, saudara, di dalam ayat 22. Perhatikan, saya ulang ya. Ayat 22. Saling mengasihi. Kata mengasihi di sini tidak dipakai kata kasih yang ada di sini, saudara. Tidak dipakai kata adelphos atau Philadelphos, tidak. Tapi dipakai kata agapao atau agape yang artinya kasih Allah. Makanya, saudaraku, kalau ada kasih Allah, maka pasti ada kasih persaudaraan. Kalau ada agape, maka ada Philadelphia. Tanpa agape tidak ada Philadelphia. Karena agape yang menggerakkan kasih Tuhan, cinta Tuhan, itu yang menggerakkan seseorang bisa mengasihi orang lain. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang kita tidak boleh lupakan. Jadi jelas, untuk bisa mengasihi orang lain atau phileo sesuai Alkitab, dibutuhkan yang namanya kasih Allah, agape yang menggerakkannya. Tanpa kasih Allah tidak bisa. Dan Natal itu adalah wujud kasih Allah. Natal itu adalah pernyataan cinta Tuhan. Dan saya sudah khotbah pada beberapa minggu yang lalu, di minggu Adventus yang terakhir, tentang cinta terbesar. Tidak ada cinta terbesar dalam dunia ini selain cinta Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Itulah agape. Agape itulah yang menjadi motor penggerak seseorang bisa mengasihi orang lain. Tanpa agape tidak bisa. Kalau toh ada kasih itu, maka kasih itu adalah kasih yang tidak tulus ikhlas. Kata tidak tulus ikhlas itu di dalam bahasa asli Alkitab sebenarnya munafik, pura-pura, saudaraku. Kalau kita tidak punya kasih agape, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan kasih tulus ikhlas. Tidak mungkin. Apalagi di tengah-tengah kondisi zaman yang tadi saya katakan, kasih semakin dingin, saudara. Di tengah-tengah kondisi zaman yang orang mencintai diri sendiri, di kondisi zaman yang hari lepas hari tambah sulit dan sukar, rasanya impossible orang bisa mengasihi orang lain. Karena itu yang bisa membuat orang mengasihi hanyalah cinta kasih Kristus. Agape itu harus dirasakan dalam hidup kita, maka pasti akan terjadi cinta atau kasih persaudaraan. Tanpa itu tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan kalau kita mau realisasikan lebih jauh, bukan hanya saja soal agape, phileo atau kasih persaudaraan, kasih eros.
Eros itu adalah kasih suami istri, saudara. Itu pun dia tidak berubah, permanen, saudara. Dia tidak akan bisa berubah. Perhatikan Mazmur pasal 117 ayat 2. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kasihnya hebat dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya, saudara. Jadi kalau ada agape, ada kasih Allah, itu kasihnya tetap konsisten. Orang bisa berubah, latar belakang bisa berubah. Saya ulang lagi, sudah, keadaan zaman boleh berubah, tapi orang yang punya kasih Allah, dia tidak bisa berubah, karena kasih itu ada di dalam dirinya. Saudara yang diberkati Tuhan, apa itu kasih Allah? Yang kedua, kasih Allah itu adalah perfect atau sempurna, sudah tidak berubah, sempurna lagi. Itu kasih Allah, saudara. Kasih yang sempurna. Perhatikan ayat di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, tetapi di dalam kita dan kasihnya apa? Sempurna di dalam kita. Jadi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna. Saudara, kasih Allah tidak berubah, kasih Allah itu sempurna. Makanya kalau ada agape dalam hidup seseorang, pasti dia bisa melakukan yang namanya kasih persaudaraan. Tidak mungkin tidak, karena agape itu tidak berubah, agape itu sempurna. Yang ketiga, saudaraku, apa itu agape? Agape itu adalah kasih yang unconditional. Unconditional artinya tak bersyarat. Allah mengasihi tanpa syarat. Nah, kasih inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena 1, 2, 3 Allah lebih dulu mengasihi kita. Pertanyaannya, kapan Allah mengasihi kita? Perhatikan Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika 1, 2, 3. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah gereja. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah lahir baru. Allah mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Itu berarti kasihnya unconditional. Kasihnya tanpa syarat. Kalau pakai syarat, maka dia tidak mau mengasihi orang berdosa. Saudara, dia tidak mau mengasihi kita. Tunggu kapan kita baik dulu baru dia mengasihi kita. Tapi kasih Allah itu kasih unconditional. Artinya kasih yang tak bersyarat. Jadi saudara lihat, kasih itu tidak berubah, kasih itu sempurna, dan kasih itu unconditional. Saudara yang diberkati, kalau tiga ini ada dalam hidup orang Kristen, tiga ini saudaraku ada dalam setiap pribadi kita, maka pasti orang percaya mampu merealisasikan yang namanya persaudaraan. Jadi kalau ada agape, itu akan membuat orang hidup dalam kasih persaudaraan. Tapi kalau tidak ada agape, tidak bisa. Karena kasih kita adalah kasih yang pakai syarat. Kasih manusia adalah kasih yang tidak sempurna. Kasih kita adalah kasih yang berubah-ubah. Tetapi kalau ada agape dalam hidup kita, maka kita mampu mengasihi orang lain dengan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan lihat apa saja bentuk kasih persaudaraan yang digerakkan oleh kasih agape. Dengan kata lain begini, kita membuktikan saya ini benar-benar ada agape tidak. Agape saya sudah ulang, sudah lahir ke dalam dunia. Kasih Allah itu sudah nyata lewat anaknya yang tunggal dia berikan kepada kita. Tapi persoalannya adalah sekarang kita punya agape tidak. Karena agape itu akan dibuktikan dengan menyatakan ini kasih persaudaraan. Agape itu menggerakkan phileo. Agape menggerakkan orang bisa mengasihi orang lain, saudara. Nah, kita akan belajar pada kesempatan pagi hari. Bentuk kasih persaudaraan yang digerakkan oleh kasih agape. Yang pertama, saudaraku, kasih agape itu akan membuat orang, sama-sama katakan 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, ini penting, saudara. Jadi kalau orang belum mengasihi dengan rela berkorban,
maka itu pasti bukan ada agape di sana. Kalau orang mengasihi dengan tuntutan, orang mengasihi dengan cara minta balasan, minta upah, minta saudaraku sesuatu yang timbal balik, maka itu berarti belum ada agape dalam dirinya. Contoh, lu traktir beta, beta traktir lu. Saudara, kalau lu son traktir beta, sorry, beta son akan traktir lu. Itu berarti belum ada yang namanya agape dalam hidup ini. Karena kalau ada agape, itu ada yang namanya kasih persaudaraan. Sekalipun saya mau bilang yang maunya ditraktir terus itu memang kurang ajar, tetapi juga karena ada agape maka mesti rela. Ada amin? Ada amin? Tanya samping kiri kanan, lu biasa traktir atau ditraktir? Saudara yang diberkati Tuhan, kita mesti rela berkorban. Lihat Yesus katakan ini, Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan 1, 2, 3. Saudara lihat, ini bicara pengorbanan ini. Orang kalau tidak mau korban, ini saya beri pengertian yang lebih sederhana. Kalau orang tidak mau berkorban, saudara, dia justru akan mengalami yang namanya dikorbankan. Tetapi kalau orang itu rela berkorban, justru dia akan memperoleh kembali sesuatu. Itu prinsip Alkitab, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya berkorban, saya tidak akan memperoleh sesuatu. Kalau saya berkorban, saya kelong. Orang Jawa bilang, kelong itu artinya kosong. Kalau saya berkorban, maka saya kere. Kalau saya berkorban, maka saya tak ada untung. Kalau saya berkorban, maka saya rugi. Prinsip ini tidak boleh ada. Karena Alkitab justru mengatakan, kalau saudara berani kehilangan nyawa, saudara akan memperolehnya. Justru kalau tidak mau kehilangan nyawa, saudara akan kehilangan nyawa. Ini prinsip Alkitab, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu kasih persaudaraan itu rela berkorban harus dinyatakan dalam. Saudara, yang pertama kita harus mendukung pelayanan. Itu contoh yang pertama. Jadi kasih persaudaraan itu kapan Anda wujud? Waktu Anda mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Saya akan kutip ayat, saudara. Ini Alkitab mengatakan. Jadi kapan kita berkorban? Kapan kita menunjukkan kasih persaudaraan kita? Waktu kita berela mendukung pelayanan hamba Tuhan. Kenapa kok pelayanan hamba Tuhan? Saya mau bilang begini. Kalau saudara mendukung orang lain, ya, orang kaya, bos, saudara, Anda pasti dapat balasan. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau Anda dukung pelayanan seorang hamba Tuhan, sorry, dalam tanda kutip hal jasmani, Anda jangan berharap banyak. Tidak akan harap banyak, saudara. Karena tidak ada, saudaraku yang diberkati, orang berkorban bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian dia dapat sesuatu dari hamba Tuhan itu jarang. Yang ada dia korban tambah banyak, dia tambah, saudaraku yang diberkati, tidak dapat apa-apa dari hamba Tuhan itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini Alkitab, ini prinsip firman Tuhan. Tetapi itulah yang Alkitab kehendaki. Itulah yang firman Tuhan mau. Saudara yang diberkati Tuhan. Itulah wujud kasih persaudaraan. Kata Philadelphos menurut Pulpit Commentary, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia mengatakan begini, kasih Philadelphos itu adalah kata yang paling spesifik. Maksudnya adalah kasih persaudaraan ini tidak universal. Kasih persaudaraan di dalam kata Philadelphos itu lebih cenderung kepada hanya diperuntukkan lebih khusus kepada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Itu Adelphos, saudara. Itulah Philadelphia. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, dengan kata lain, kita mesti dimulai dari ruang lingkup Kristen, ruang lingkup saudara dan saya, ruang lingkup pelayanan. Ini kita mesti mulai dari situ, saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang mana waktu kita katakan kita berkorban, nah ini, karena ini kita tidak akan dapat balasan apa-apa dari si dia, saudara. Dari si dia Anda dan saya tidak akan bisa dapat. Kalau Anda kasih saya duit 1 juta, Anda mimpi 10 tahun pun tidak mungkin saya kasih kembali 1 juta. Ya, saudaraku, tidak akan. Palingnya doa, itu kan tidak nyata. Meskipun rela berkorban tadi saya katakan pasti ada.
ada upah, ada timbal baliknya, hanya tidak lewat saya. Nah ini persoalannya, bagaimana saya bisa mengasihi you yang tidak kasih saya apa-apa? Itu manusia kan selalu lihat yang kelihatan, dia tidak mau lihat yang tidak kelihatan. Ya satu dua lah yang pikir soal depung doa, soal nanti saya terima di tanpa lain, itu hanya satu dua. Tapi yang lebih lihat, dia lihat di muka. Saudara, bekasi lu ini beda apa-apa. Saudara yang diberkati itu, lihat, saya mau kasih contoh, ini ayat buat kita tentang bagaimana rela berkorban bagi pelayanan hamba Tuhan. Filipi 30. Sebenarnya banyak, tapi saya kutip satu, sebentar saya omong yang lain. Filipi 2 ayat 30. Sama-sama kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Sudah lihat, ini orang ini namanya Epafroditus. Dia ini saudaraku, kita hanya temukan di dalam beberapa suratan Paulus. Dia ini seorang hamba Tuhan yang bekerja di balik layar, jemaat dia. Tetapi saya sebut dia hamba Tuhan. Kenapa? Karena waktu Paulus di penjara, ini Epafroditus ini hampir mati, nyaris mati. Karena dia rela, dia bawa, dia pun diri, dia korbankan, dia punya kehidupan, saudaraku, untuk menemani Paulus selama Paulus ada di penjara. Tidak tahu nyaris mati ini karena apa. Tetapi Paulus memberikan kesaksian bahwa Epafroditus nyaris mati. Dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi kekurangan dalam pelayananmu kepadaku, kepada Paulus, saudaraku. Jadi Paulus melayani jemaat di Filipi, tetapi bagaimana pelayanan di Filipi itu bisa berjalan, bisa saudaraku bergerak? Karena ada seorang yang bernama Epafroditus, seorang yang rela mempertaruhkan nyawanya. Dia nyaris mati bahkan, saudara yang diberkati Tuhan, hanya untuk mendukung pelayanan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Contoh lain di dalam Alkitab, saudara lihat bagaimana perempuan yang bernama perempuan yang tidak disebutkan namanya, janda di Sarfat. Saudara, Elia datang dan berkata kepada dia, apa yang ada padamu? Sedikit minyak dan juga sedikit tepung, saudaraku. Elia dengan saudaraku beraninya berkata, pergi buat kasih saya, setelah saya makan baru kau dengan kau punya anak makan. Saudara yang diberkati, wah ini kurang ajar ini. Kalau saya lagi punya satu karung tepung terigu dan minyak 500 liter atau 10 liter atau 5 liter, oke lah saya pergi buat pisang goreng atau donat bale gula kasih lu ya, atau saudara. Tapi ini segenggam dan minyak setitik saja. Lalu dengan beraninya Elia bilang, pi buat kas beta, jangan buat kas lain. Wih, saudara yang diberkati, ini kalau tidak ada rela berkorban, tidak mungkin seorang janda di Sarfat berani melakukan itu. Di mana dia habis makan itu, dia bilang dia mati. Saudara, dia juga nyaris mati karena rela mempertaruhkan apa yang seharusnya dia nikmati. Itulah yang namanya kasih persaudaraan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, dengan hamba Tuhan jangan kikir. Amin. Haleluya. Ya saudara, itu ingat. Nanti kita tahu omong berkat dari belakang. Ya saudara, ini rela berkorban. Prinsipnya kita mesti taruh dalam kita pemikiran bahwa ini prinsip kasih persaudaraan. Jadi kita jangan omong bilang kita mengasihi kalau pelayanan sendiri kita tidak perhatikan. Tidak ada itu kasih persaudaraan. Orang yang mesti rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan dulu, saudara. Ini yang Alkitab katakan, ini yang firman Tuhan katakan, saudara. Inilah prinsip rela berkorban, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih persaudaraan rela berkorban terus dinyatakan dalam melayani sesama. Tadi khusus hamba Tuhan, sekarang saya lanjut sesama. Saudara yang diberkati, lihat ini ayat Yohanes 13 ayat 14, Matius 23 ayat 11, melayani sesama. Yohanes 13 ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka 1, 2, 3. Saudara lihat,
Yesus berkata di dalam konteks ini adalah mengasihi. Nanti saudara baca mulai ayat 1 dan seterusnya. Karena dia mengasihi, maka dia kemudian tanggalkan jubahnya, lalu kemudian dia pakai jubah hamba, ikat pinggang, lalu dia duduk, dia basuh kaki murid-muridnya, dia layani murid-muridnya sebagai seorang hamba, dia membasuh, dia melakukan pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lanjut ayat ini, Matius 23 ayat 11 sama 1 dan 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Kita bilang kita mengasihi orang lain, tapi sudahkah kita melakukan ini? Melayani orang lain, saudara. Contoh sederhana, saudara yang diberkati Tuhan, kita punya toilet, kadang-kadang air tidak ada, kadang-kadang air ada. Saudara, minta maaf, ada yang kencing air tidak ada juga kencing sah. Kira-kira siapa yang mau siram? Yang lain datang lihat, kurang ajar, balik. Ya sudah, kurang ajar. Saudara, kalau tidak ada kasih agape, siapa mau siram orang lain pun kencing? Siapa mau siram orang lain pun kotoran? Saudaraku, melayani sesama itu bukan mesti kelihatan dulu. Kadang-kadang pelayanan kepada sesama itu hal-hal yang tidak kelihatan, saudara. Hal-hal yang sederhana. Saya mau bilang sama saudara dan kita mesti perhatikan. Orang seringkali menganggap bahwa pelayanan koster itu pelayanan rendahan. Tetapi saudara, kalau kita merujuk kepada ayat ini, maka pelayanan menjadi koster itu pelayanan terbesar. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi pelayannya kita. Saudara dan saya, kita bisa datang lantai bersih, kursi semua mantap, saudara. Karena ada orang yang melayani kita. Pelayanan itu, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Apalagi kalau pelayanan itu tidak dinilai dengan sebuah uang. Kalau koster digemit, bayarannya besar, saudara. Koster di GSJA sudah 4 tahun gaji 150 terus. Saudaraku, ya. Kenapa? Tapi kita sedang menerapkan firman Allah. Di lain gereja bahkan tidak dikasih duit. Rela. Karena itu bagian dari kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kapan kita bisa melayani sesama kita? Saudara yang diberkati, kapan kita bisa melayani orang lain? Yesus sendiri dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, hari ini sekali lagi kita belajar dari firman Tuhan. Rela berkorban itu tidak mudah. Apalagi kita yang pangkat di atas, apalagi kita yang punya status di dunia, saudaraku. Wah, itu kadang-kadang sulit loh kita jadi pelayan orang lain. Susah jadi pelayan orang lain. Kemarin saya keluar dari Superstore, saudara. Suster panggil saya, nyong, sini dulu. Bilang, bagaimana suster? Ini kakak nyong bisa bantu kok, carikan Grab. Mari suster, saya cari panggil beberapa. Wih, tidak datang Grab. Saya bilang, suster, di sini ini susah. Kalau di Kupang Grab banyak, ini Alak ini susah. Ini Grab jarang lewat sini. Kebanyakan itu di Kupang, saudara. Saya bilang begini. Lalu suster bingung, mau jalan kembali kamu? Saya bilang, suster tunggu ya. Saya pergi lari cepat ke mobil. Lalu saya tanya istri, saya bilang, Ma, suster ini mau pulang di PNKC, tapi cari Grab tidak dapat. Kotong bawa dia kok. Saudara, mesti minta izin di istri. Takutnya saya bilang aja, istri tidak mau kan repot ya saudara. Ya. Lalu saya lari kembali lagi. Suster, saya antar ya, saudara. Lalu suster bilang begini, kakak nyong dan apa? Kalau dan motor, soalnya bisa. Soalnya kakak nyong ada bawa oto. Ya, saudara. Jadi saya antret saudaraku. Saya bilang, suster tunggu di sini, tidak usah jalan, tunggu. Saya antret mobil saudaraku. Lalu saya suruh naik dengan dia punya salah satu. Kami antarlah ke PNKC, saudara.
Di tengah jalan dia bilang, kalian mau kemana? Suster orang Flores kayaknya. Oh kami mau ke Bolok. Oh iya saudara, antarlah dia sampai di sana. Saudara yang diberkati Tuhan ya. Suster juga aku tak kenal ya. Hanya dari dialeknya kayaknya dia orang Flores. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, itulah kita mengasihi orang lain. Mesti tolong orang lain. Saudara yang diberkati, saya kadang-kadang itu agak berat kalau muat-muat orang di tengah jalan. Istri saya kalau lihat orang di jalan, dia sudah, Bapak berhenti muat saya. Saya bilang lama-lama kita muat pembunuh. Iya, dia naik baru dia pasang pisau sini, serahkan semuanya, kita mati. Kita sudah, kita mengasihi, tetapi juga kita lihat-lihat. Itu saudara, ya kadang-kadang orang kita tidak kenal. Ya, jalan kaki dari sini, kadang-kadang penumpang yang mungkin tidak ada duit kan, saudara. Kita lewat tuh mereka jalan kaki saja. Dari sini sampai Kupang sana, kan kasihan itu orang-orang begitu, saudara. Ya, jadi ingatlah baik-baik, kasih persaudaraan itu dinyatakan waktu kita menjadi pelayan orang lain. Menjadi pelayan orang lain, ini penting. Jadi kalau melayani orang lain berarti kita belum rela berkorban. Kalau kita belum melayani orang lain, kita belum rela berkorban, saudara. Pelayanan ini penting sekali. Ya. Ini adalah bagian dari kasih persaudaraan. Melayanilah orang lain dari segala hal yang Anda dan saya dapat lakukan. Saya belajar dari seorang yang cukup luar biasa, saudara. Hamba Tuhan ini bernama Stephen Tong, yang sebentar lagi akan datang ke kota Kupang. Sudah datang tanggal 21, saudara. Bikin Natal di Gor itu. Saudara, Stephen Tong itu seorang hamba Tuhan kelas dunia, saudara. Satu hari dia bisa khotbah, ini hari di Jakarta, habis itu terbang ke Malaysia, Singapura. Luar biasa. Tetapi punya hati pelayan, punya hati seorang hamba yang melayani. Saudara, kalau di gereja dia tidak bisa lihat ada tisu, ada bungkus permen, saudara, tidak bisa itu Stephen Tong. Saudara, dia begitu lihat dia tidak suruh ambil, tidak. Dia yang ambil, dia yang pasti ambil dengan penuh kerendahan hati, saudara. Melayani orang lain, padahal orang lain yang buang, orang lain yang bikin kotor, saudara. Orang lain yang tidak jaga kebersihan. Tetapi ini ayat sedang diterapkan. Siapa mau terbesar di dalam kerajaan Allah, dia mesti jadi pelayan. Siapa mau jadi terbesar, dia mesti jadi pelayan. Jangan mimpi saudaraku jadi besar kalau tidak mulai dari melayani saudara, melayani orang lain. Pelayanan itu penting, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi, jadilah orang Kristen yang punya kasih persaudaraan. Kalau ada agape dalam hidup saudara, saudara mampu melakukan yang namanya kasih persaudaraan itu. Saudara, kasih persaudaraan yang rela harus dinyatakan, rela berkorban, harus juga dinyatakan dalam membantu mereka yang berkekurangan. Tadi sesama hamba Tuhan, sekarang yang kekurangan, itu Alkitab katakan, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18 kita bersautan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17, 1, 2, 3. Kalau saudara punya harta duniawi, punya duit, punya mobil, punya segala-galanya, tapi lihat orang lain menderita kekurangan, lalu kita keras kepala, tutup hati kita terhadap orang lain, maka Alkitab bilang, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana ada agape di dalam dirinya? Tidak mungkin, karena agape itu rela berkorban, termasuk memperhatikan orang yang kekurangan. Saudara yang diberkati, saya di messenger oleh seorang anak muda. Dia bilang, Bapak, saya butuh pekerjaan hanya untuk beli beras. Bapak kasih beras juga. Saya tidak usah Bapak kasih duit, kasih beras. Saya rela kerja apa, saudara.
Saya cek akun Facebook. Saya cek akun Facebooknya. Wah, ini orang ini, dia pun foto ini gonta-ganti. Foto profilnya. Saudara. Saya bilang, hati saya sebenarnya kepengen. Saya tanya dia, kakak tinggal di mana? Bilang, beta tinggal di Batu Plat, Bapak. Saya tanya lagi, Batu Plat sebelah mana? Saudara. Saya bilang, Batu Plat sebelah mana? Dia bilang, Batu Plat ini sebelum kolam ikan. Saudara, saya juga bingung, di sebelah mana? Saudara, saya bilang begini, kakak saya tidak ada kerjaan, tapi kalau kamu butuh beras, saya bisa kasih beras. Hanya saya tidak mau kamu datang. Dia tanya, Bapak pun alamat di mana biar saya menuju ke situ. Saya kali bagi lagi. Sekarang ini kan orang motivasi banyak. Apalagi akun Facebooknya ini tidak jelas. Saudara, jangan sampai teroris. Datang lihat survei gereja habis, dia pulang, saudara, bom datang, habislah kita. Saudara, jadi saya berpikir panjang, saudara. Saya tanya lagi dia. Saya bilang, kalau begitu biar Bapak antar beras di lupu rumah saya. Dia bilang, Bapak beta mau terima beras gratis. Beta mau kerja. Saya mau kasih beras, lu tidak mau. Saya bilang, kalau begitu sudah, kalau memang lu mau kerja, beta sudah ada kerja. Tapi beta kasih tahu lu, karena di sini ini butuh orang kerja. Lalu memang saya dapat informasi di pabrik roti yang ada di Liliba sana, itu butuh orang kerja. Jadi sudah saya kasih alamat itu pabrik roti. Saya bilang, kamu menuju ke pabrik roti ini, dia tidak terima, dia tidak perhitungkan ijazah apa sih. Dia terima segala macam ijazah. Lu mau ijazah SD, tidak SD, pokoknya yang penting rajin, mau kerja. Sudah. Lu menuju ke sana dan lu kerja di situ. Kalau lu sana mau dapat gratis, sana mau. Saudara. Ya. Saya kasih dia alamat itu. Tidak tahu dia pergi atau tidak, saudara. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini sekali lagi membutuhkan uluran tangan kita. Saya pernah bersaksi kepada saudara waktu saya lewat El Tari, saudara. Lalu kemudian ada anak kecil datang toki-toki kaca, jual koran. Saya tidak kasih turun kaca, saudara. Kaca tetap naik terus. Ya, dia. Saya jawab dari dalam. Dia tidak jalan-jalan, dia berdiri terus, saudara. Ya. Dia berdiri terus, karena dia berdiri terus saya kasih turun kaca. Saya bilang, Bapak sonde beli adek. Dia bilang, sonde Bapak beta berdiri sah. Ya. Ini satu berdiri, seorang sonde mau beli juga. Nah saya itu pas merah pertama, jadi saya agak lama, saudara. Nah dia berdiri. Setelah dia berdiri lama, saya putar lagu agak kencang. Dia bilang, Bapak lagu rohani bagus. Ya saudara. Wih, saya hati langsung dulu. Ini loh, langsung Tuhan bicara dalam hati saya. Lu pun lagu rohani bagus, malu sone rohani. Saudara, 2.000 sekolah sone bisa kasih dia 2.000. Saudara. Saya langsung, saudaraku, tersentak. Saya angka uang 5.000, saya sorong di dia, saudara. Waktu dia kasih koran, saya bilang begini, Bapak sonde baca koran. Dia bilang, sonde Bapak beta jual koran, bukan beta minta doi. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, anak ini, saudaraku, menyentuh hati saya. Kadang-kadang lagu memang rohani, tapi kita tidak rohani. Saudara. Saya dapat teguran itu. Saudara yang diberkati, hati kita kok enggak, susah banget. Padahal cuma 2.000, bukan mahal. 2.000 loh, tapi kok rasanya berat untuk berikan. Padahal hanya 2.000. Yang mana kadang-kadang 2.000 itu kita buang juga, kita tidak pilih lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Jangan sampai kasih Allah itu benar belum ada dalam hidup kita. Kita sudah sekian lama merayakan Natal, tetapi saudaraku, pintu hati kita tertutup buat orang lain. Orang-orang yang sedang menderita kekurangan. Itu sama seperti perumpamaan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-19. Saudara, orang kaya dan Lazarus itu
Orang kaya boleh makan enak-enak, Lazarus menderita mau mati, tapi dia sudah mau tolong sama sekali. Hatinya batu. Apakah ini seorang kaya ini bukan orang Kristen? Dia Kristen, saudara. Tapi dia tidak punya kasih persaudaraan. Dia tidak memiliki agape yang menggerakkan filea. Tidak ada. Saudara yang diberkati, hari ini saya mau ajak kita semua di momen Natal ini. Jangan Anda dan saya jadi orang Kristen yang menutup pintu hati kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kalau ada orang lain yang membutuhkan, mari kita tolong. Saudara Kevin, perhatikan LCD. Oke. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita. 1, 2, 3. Tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi itu bukan dengan kata-kata, tapi mengasihi itu ditunjukkan dengan perbuatan. Karena itu hari ini saya mau ajak kita semua, ingat, relalah berkorban pertama bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, sesama kita, melayani sesama. Jadi pelayan sesama. Jangan rasa gengsi, jangan rasa rugi karena kita melayani sesama kita. Yang ketiga, lihat orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Perhatikan mereka. Saudara, kita mendapat bantuan dari BNI ya. Saudara yang diberkati Tuhan dan lebih. Saya tidak hanya membagi kepada kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya. Ada banyak yang kekurangan, saudara. Kasihan, jalan kadang-kadang mau mati di tengah jalan. Orang bolok itu. Pagi-pagi loh sudah begini. Kenapa ini? Lapar, pagi-pagi lapar. Saudara, ini ada di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita. Saudara, orang-orang yang butuh uluran tangan kita, orang-orang yang butuh. Saya tanya seorang pekerja, saya bilang 1 bulan dapat gaji berapa? Dia bilang, Bapak, aku beta ini kerja ini kadang-kadang anak, kadang-kadang suami. Nah kalau begini ini kan kasihan, saudara. Kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang sombong. Nah, bagaimana kehidupan? Anaknya 3, istri, saudara. Anak kuliah sekolah, sementara semua tulang punggung hanya kepada dia, laki-laki satu-satunya, suami, saudara. Itu berat, kecuali dia pemalas, rajin, tapi memang tidak mudah dapatkan uang di zaman ini. Pekerjaan di zaman ini memang agak sulit, susah. Nah, ini yang kita sama-sama harus perhatikanlah. Buka mata kita lebar-lebar, saudara. Jangan sampai mata hati kita tertutup buat orang lain. Karena masih ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ini firman Tuhan. Bentuk kasih persaudaraan yang kedua, yang digerakkan oleh kasih agape. Tadi 1 rela berkorban. Yang kedua, itu mengampuni tanpa batas. Orang kalau punya agape, dia akan digerakkan untuk mengampuni orang lain. Tadi saya sudah bilang, gambar itu menunjukkan banyak karakter, banyak sifat, banyak latar belakang. Ada yang gampang naik darah, ada yang saudaraku sabar, ada yang cepat emosi, ada yang mudah tersinggung, ada yang saudaraku perasaannya tipis. Banyak karakter. Tetapi yang kita tidak boleh lupakan adalah kalau ada agape dalam hidup kita, kita harus mengampuni tanpa batas. Amin. Ini prinsip, saudara. Yang menjadi soal kalau kita tidak mengampuni itu saja. Karena kalau saudara tidak mengampuni, maka yang pasti ini agape tidak ada. Jangan berharap ketersinggungan orang itu tidak terjadi. Jangan berharap orang tidak emosi dan marah. Jangan berharap orang sabar seperti kita. Jangan berharap. Tetapi berharaplah supaya Tuhan limpahkan kasih pengampunan yang besar dalam diri saudara dan saya. Amin. Ingat, kalau kita berharap orang lain berubah, tidak akan pernah bisa, Pak. Tidak ada bisa. Susah.
Yang kita harus lakukan adalah pertambah kasih Allah, pengampunan itu dalam diri kita. Jangan berharap orang lain berubah, karena akan sulit. Kalau kita tunggu dia berubah, maka kita dendam dia seumur hidup. Kapan dia tidak berubah, kita juga tidak akan berubah, tidak mau mengampuni dia. Saudara, kapan dia tidak bisa sama seperti yang kita mau, maka kita tidak mau juga melepaskan pengampunan. Itu akan sulit, saudara. Tetapi jadilah orang Kristen yang punya agape, karena agape itu akan melepaskan pengampunan tanpa batas. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat ini. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" 7 itu berarti sempurna, saudara. Tetapi apa yang Yesus katakan ayat 22? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 1, 2, 3, 70 kali 7 kali." Wih, sempurna, 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 sempurna pun kakak. Kalau 7 kali saja hanya sempurna. Tapi saya berkata, bukan hanya sempurna, 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 sempurna terus. Artinya mengasihi atau mengampuni tidak ada batasnya. Amin. Bilang samping kiri kanan, marah saya jangan lama-lama. Itu saudara, marah itu wajar, saudaraku. Marah itu wajar, tapi jangan lama-lama. Karena kita bilang toh, marah itu tidak boleh sampai matahari terbenam. Ya saudaraku. Apalagi yang seperti saya selalu bilang, ada orang yang bilang, "Ingat, 7 turunan kita tidak baku kenal." Hai, 1 turunan selalu sunau, jangan 7. Saudaraku yang diberkati itu, ingat, jadi kekristenan ini agape. Kalau ada agape, maka ada kasih persaudaraan. Karena kita mengampuni tanpa batas. Kadang-kadang bakles, bapak ulang lagi, saudara. Kadang-kadang memang tersinggung, kadang-kadang cocok, saudara. Tapi karena ada pengampunan, mengampuni, maka kita saling mengasihi lagi. Makanya saudara diberkati Tuhan. Yesus berkata, bukan 7 kali. Kalau 7 kali lu hanya sempurna. 70 kali 7 kali. Masih ada kali lagi, tahu kali berapa lagi? Ini kan terakhirnya kali. Bukan 70 kali 7. Kalau 7 saya stop. Ini tambah kali. Ini berarti mesti tambah. Saudara, tidak ada batas. Itu kasih. Itulah pengampunan. Itulah kasih Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap 1, 2, 3 orang yang membenci saudaranya adalah, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Jadi kalau saudara membenci orang, itu pembunuh, saudara. Ya, hati-hati, itu pembunuh. Ayat 20 1 Yohanes 4. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa 1, 2, 3 tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Yang beta lihat lusa mengasihi bet, apalah yang lusa lihat. Jadi saudara ingat, kalau ada orang tidak mengasihi sesamanya, biar datang gereja terus, tapi lusa mengasihi Tuhan, itu supasti. Ya, tidak mengasihi Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, janganlah, ayo berani lepaskan pengampunan, karena Tuhan mengampuni kita tanpa batas. Agape itu pengampunan tanpa batas, pengampunan unconditional, tanpa syarat. Syaratnya bukan karena kita baik, kan tadi saya sudah katakan, kita masih berdosa, tapi dia mengampuni kita. Makanya mengampuni orang itu jangan karena orang itu baik sama kita. Tidak bisa, saudaraku. Bukan karena orang itu sudah berubah, tidak bisa. Mengampunilah sekalipun dia tidak berubah. Mengampunilah sekalipun dia, saudaraku, tetap kepala batu, tetap orangnya tidak bisa diajak kompromi. Ampuni, saudara. Karena itu agama. Daripada gara-gara dia kita masuk neraka. Ya, kalau kan kita jadi pembunuh. Kalau pembunuh tadi
maka pasti kita tidak hidup kekal, tidak ada dalam hidup kita. Ini tidak ada. Berarti surga hilang. Kalau kita benci orang, saudara yang diberkati Tuhan, ini Natal itu menjadi penting buat kita. Ya. Yang ketiga, bentuk kasih persaudaraan yang digerakkan oleh kasih agape. Terakhir, ketiga, menegur dosa. Ini harus kita ingat. Jadi kasih sesama, kasih orang lain, tapi bukan berarti kompromi dosa. Tidak. Justru kalau ada orang kompromi dengan dosa, dia tidak mengasihi saudara. Dengar ya, saya mau sampaikan ini. Kadang-kadang kita tuh salah mengerti. Orang kalau tegur kita, kita pikir dia tidak mengasihi kita. Bukan. Justru yang tegur saudara itu orang paling mengasihi saudara. Orang paling mengasihi. Yang tegur itu orang paling mengasihi. Tegur itu orang paling suka kita binasa, suka kita hancur. Itu orang yang tidak mau tegur dosa kita. Dia biarkan kita. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi 1, 2, 3, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Maksudnya adalah bukan karena kasih lalu pelanggaran itu disembunyikan, tidak. Maksudnya karena kasih pelanggaran selesai. Karena kasih itu menegur, kasih itu menyatakan kebenaran. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, orang yang salah sadar, orang yang salah kebenaran itu, ketidakbenaran itu, pelanggaran itu ditutupi. Ya, karena ada kasih. Tapi kalau tidak ada kasih susah. Saudara lihat juga ayat ini 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau saudara dikasih orang dan saudara dapat teguran terus menerus, wah, dosa kita tambah kurang. Ya toh? Dosa kita tambah kurang. Tadinya dosa kita tumpuk nih. Wah, ngeri. Tidak ada yang ngomong, tidak ada yang mengasihi kita. Tapi datang dia bilang, "Weh, lu nih selama ini nih pemalas gereja, mulai kasih." Betul ya, kasih nyata, pelanggaran kurang. Saudara, lu ini selama ini nih kejahatan terus, kurang satu lagi karena saya sadar, dia ingatkan saya. Saudara, kurang lagi. Semakin dia tegur saya, semakin dia ingatkan saya. Berarti dia ini mengasihi saya. Kalau tidak, yang banyak ini, waduh, masuk neraka saya. Binasa saya gara-gara banyak-banyak ini. Karena tidak ada yang peduli dengan saya, tidak ada yang pusing dengan saya. Saudara, karena itu membuktikan bahwa betul kita tidak mengasihi. Tapi kasih itu diwujudkan dengan teguran. Saudara, teguran. Makanya bersyukurlah kalau ada orang suka tegur kita. Syukur saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik 1, 2, 3. Ini saudara lihat. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih sembunyi pelanggaran dong. Saudara, ada suami cinta istri, istri cinta suami, tapi karena baku cinta, saudaraku, tutupi pelanggaran. Waduh, sayang kan? Saudara, dia pun suami selingkuh, dia diam sah. Karena dia mengasihi suami. Wah, itu namanya bukan kasih. Itu justru saudaraku, kasih yang tersembunyi itu. Lebih baik lu togor nyata-nyata daripada lu putar balik munafik. Saudaraku, lebih baik teguran yang nyata. Hanya sekali lagi banyak orang tidak mau terima kalau ditegur. Saya mau tunjukkan dulu beberapa prinsip teguran yang Alkitab ajarkan. Sabar, Amsal 27 ayat 6 dulu. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kawan itu dia pukul kita dengan maksud baik. Tegur kita tuh maksudnya baik. Tapi seorang lawan itu mencium dengan limpah-limpah. Tapi ujung-ujung binasa kita semua. Saudara, ini prinsip Alkitab. Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3. Tuhan saja kalau dia kasih, dia tegur, dia hajar. Saudara, makanya orang tua juga kalau mengasihi anak, tegur, hajar. Amsal mengatakan 23 ayat 13. 1, 2, 3.
dia tidak mati, pukul dia, derota. Saudara, Alkitab suruh. Jadi anak-anak juga ingat, kalau mama papa pukul, jangan bilang dong son mengasihi lu. Itu justru mengasihi. Ya, saudaraku. 14, 1, 2, 3. Menyelamatkan dia dari nyawa orang mati. Jadi saudara, kalau pukul anak dengan maksud supaya anak itu bertobat, itu baik. Itu baik. Hajar, saudara. Hanya kasih lepas dia punya nyawa, jangan. Jangan inginkan nyawanya. Pukul itu sampai moe babece. Saudara. Iya. Anak-anak terus begitu. Jadi kita sudah bisa bermain. Jadi kita tidak boleh saudara kompromi dengan hal-hal begini. Teguran itu nyata, itu mengasihi itu begitu. Saya punya kawan pendeta, dia pun anak bikin malu, dia pun bapak. Nah kita di gereja GSIA ini anak bikin salah bapak kenal. Anak bikin salah bapak kenal. Kesalahan yang dalam arti ini parah. Bab tua lapis ini anak injak ini anak ngeri. Saudara pun. Ya, itu bukan tidak mengasihi, itu mengasihi. Ya, itu mengasihi. Saudara, daripada masuk penjara, daripada bikin hal yang kalau masuk penjara sama si baik kan di dunia, kita masuk neraka. Aduh. Bapak masuk surga lalu anak di neraka. Kan kasihan itu, saudara. Atau suami masuk surga, istri di neraka. Atau istri masuk surga, suami di neraka. Atau anak-anak masuk surga, bapak mama di neraka. Aduh, kan kasihan, saudara. Lebih baik sekarang tegur memang. Lebih baik nyatakan memang apa yang salah lakukan. Itu kasih. Itu kasih. Saudara, prinsip menegur dosa. Yang pertama itu tegur 4 mata. Saudara, ini Alkitab yang bilang tegur 4 mata. Matius 18 ayat 15. 1, 2, 3. Tegur 4 mata jika ia dengar. Nah ini perhatikan. Jika ia dengar. Jadi kalau setogor 4 mata tidak dengar, karena mana ini? Lanjut saudaraku. Pakai beberapa saksi. Nah, saudaraku lihat ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bawalah seorang atau 2 orang lain saksi. Betul tidak dia buat? Betul. Betul tidak yang dia lakukan? Betul. Tadi ampau mata semua dengar toh. Sekarang bawa saksi. Saudaraku yang diberkati. Ketiga, kalau bawa saksi juga masih kepala batu, maka sekali lagi umumkan di depan jemaat. Ini Alkitabiah. Sekalipun memalukan, tetapi mau tidak mau, siapa suruh 4 mata semua dengar. Siapa suruh bawa saksi kepala batu terus. Umumkan, Alkitab bilang 18 ayat 17. 1, 2, 3. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Atau ini terakhir. Jadi kalau dia tidak mau, sudah 4 mata tidak mau, tambah saksi tidak mau, umumkan di jemaat tidak mau, usir dia. Amin. Keras kesana nih. Keras Alkitab lah. Tapi kita kan tidak mau yang begini-begini, saudara. Ada orang tanya saya begitu, Pak Pendeta, saya ini tersinggung. Saya bilang kenapa tersinggung? Iya. Masa togor kita ini di muka-muka umum? Saya bilang, togor apa? Iya Bapak, kotong kan ada main-main HP itu. Jadi tiba-tiba togor kotong di muka umum. Oh jangan main HP, ini ada ibadah. Oh ini cara soalnya bagus ini Bapak. Beta manusia ini beta tersinggung Bapak. Saya bilang, woi bodoh, dengar bodoh. Besok son pakai tahu, lu bodoh nah. Kan main HP ini
ini son perlu tegur ampa mata. Lu sudah tahu kalau di dalam ibadah son boleh main HP. Tahu selalu anak sekolah minggu saya tahu. Mesti panggil. Ingat ya, dalam ibadat itu kita harus fokus kepada Allah. Jadi kita tidak boleh main. Ini lu, saudara, ini tidak bisa. Jadi kalau begini, ini saudara belum dewasa, ya, ini belum dewasa. Kalau saudara diberkati hal-hal yang mana dulu, prinsip, ya, model kayak misalnya nih, saudara, ada jemaat yang jatuh dalam persinahan, itu prinsip itu. Lalu saya tiba-tiba bilang, woi lu tukang bersinah, nah ini salah, saudara. Nah saya mesti panggil dia ampa mata, tanya cek, betul kok bapak minta maaf, tapi kita dengar info, bapak ada main di belakang, nah, saudara. Saya tanya dia ampa mata, tapi dia kepala batu. Bapak siapa yang bilang itu mencemarkan nama baik? Saya akan lapor dia ke kepolisian. Sabar, kalau itu sabar, ya saudara, ya saudara, sabar. Ya saudara, kita lalu cari info lagi. Dapat saksi 2-3, kita panggil dia lagi datang. Minta maaf bapak, ini menurut keterangan mereka dapat lihat bapak bagonceng. Nah, itu nona polo rapat. Saudara, nah ini saksi. Dia mas kepala batu juga. Saudara, padahal saksi-saksi jelas semua 2-3. Maka kita mulai umumkan di jemaat. Itu boleh. Fakta Alkitab. Makanya saudara di gereja sidang jemaat Allah, pendeta yang selingkuh, pendeta yang jatuh dalam perzinahan, surat skorsing keluar dibacakan. Lo mau nama baik apa? Kalau pun nama saya lukas rusak nah. Saudara yang diberkati, itu prinsip Alkitabiah. Ini kan dosa-dosa yang prinsip. Ya. Kalau yang tidak prinsip model kayak tadi yang dia omong, itu kita sendiri mesti tahu. Jadi jangan tunggu orang lain togor kita subai, mak kita mas sone mau terima. Padahal ini sudah jelas salah nih. Saudara yang diberkati itu. Nah hari ini ingatlah baik-baik, kalau ada orang tegur dia bukan tidak mengasihi, terlalu mengasihi kita. Dia orang paling baik, dia orang yang luar biasa. Dia tidak boleh dinilai sebagai orang yang benci kita. Dia justru orang yang sangat mengasihi kita. Justru yang tidak tegur kita, kita bikin salah, dialah orang yang paling benci kita. Atau ada orang yang sudah dukung kebersalahan kita, orang-orang yang sudah topang kita susah, dia topang tambah. Ini orang sedang menjerumuskan kita di neraka. Saudara, jangan. Lebih baik yang togor kita meskipun sakit, meskipun terkadang tidak sesuai dengan kita perasaan, tapi terima itu sebagai sesuatu yang membuat kita akan mengalami dampak baik ke depan. Saudara, yang penting betul-betul kita sadar. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ini Alkitab 18 ayat 17 tadi saya bilang, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Ini yang tadi saya bilang ini, ya. Biarkan atau son urus lagi. Kalau orang kita togor, son urus. Kasih tinggal, kasih biar. Prinsip yang kelima adalah menggunakan firman Tuhan sebagai dasar. Kita tegur ini kan bukan tidak ada dasar firman. Seperti tadi saya bilang, Anda main HP di dalam kebaktian, dasar firman terlalu banyak. Ibadah sungguh-sungguh segala macam. Nah Anda main HP, itu dasar firman terlalu banyak. Mau pakai ayat mana, tinggal ayat mana. Ya saudara, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, mesti. Jadi itu prinsip firman Tuhan. Bagaimana kasih persaudaraan yang digerakkan oleh kasih agape dapat terjadi? Ada 2 kunci untuk ini, saudara. Yang pertama adalah doa adalah kunci. Kalau itu kasih itu sedang turun, sedang saudaraku low, maka kita mesti doa tiap hari. Tuhan kasih itu kasih sama saya. Soalnya saya ini susah. Orang togor soalnya mau dengar. Tuhan tolong kasih itu kasih sama saya, karena saya ini mengasihi orang lain tidak mau rela berkorban. Tuhan tolong kasih itu kasih sama saya, supaya kasih itu membuat saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya bisa mengampuni orang lain. Saya suka dendam orang lain. Tuhan tolong, doa, minta. Kalau Anda tidak doa tidak bisa. Makanya doanya Rasul Paulus ini jelas.
Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam agape. Jadi doa itu penting untuk supaya kasih agape itu dicurahkan dalam hati kita, supaya kita bisa rela berkorban, mengampuni ya. Yang ketiga tadi, bisa ditegur dosa-dosa kita. Itu kalau kita sekali lagi doa dengan sungguh-sungguh. Lihat ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalau tidak berdoa tidak bisa mengenal itu kasih Tuhan. Tidak bisa. Pikiran kita tertutup. Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Ayat yang ke-20. Saudara, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Kadang-kadang kita pikir mau rela berkorban sulit, tapi doa Tuhan akan kasih kita kasih yang membuat kita bisa rela berkorban. Kadang-kadang kita bilang mengampuni sulit, tapi berdoa supaya Tuhan kasih pengampunan yang tidak ada batas. Kadang-kadang kita berkata kalau saya ditegur saya tidak bisa terima, minta supaya Tuhan kasih karunia kepada saya supaya saya ditegur saya bisa menerima. Itu kasih Allah, saudaraku. Dan yang kedua terakhir, kunci yang kedua adalah berusaha. Itu kasih tidak bisa doa mesti berusaha. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, usaha. Saudara. Jadi kalau kita mau rela berkorban sulit, sudah doa juga mesti usaha. Matikan kedagingan kita, kalahkan. Saudara. Kalau kita ditegur masih tidak mau terima, sudah mesti kalahkan ego kita. Segala macam yang membuat kita tidak mau menerima, kejar itu namanya. Usaha itu penting. Karena tidak ada sesuatu lahir secara instan. Semuanya diusahakan. Semuanya adalah proses, saudaraku. Ya. Kata kejarlah itu pengertian dalam bahasa Yunaninya adalah mencari dengan sungguh-sungguh, mengarahkan diri, tetap mengejar walaupun dianiaya. Ya, itu kata mengejar. Jadi mencari sumber kasih Tuhan Yesus. Kita harus kejar terus. Kejar sumber kasih. Tuhan, saya mau seperti kasih-Mu. Kasih-Mu yang luar biasa itu menjadi bagian atas hidup saya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Berada dalam kasih itu tetap berada dalam Allah dan di dalam Dia. Kesimpulan kita pada pagi hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, di momen Natal ini kita semua belajar tentang kasih agape. Kasih agape dicurahkan buat kita semua. Tapi agape itu harus diwujudkan dalam Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu ada 3 penting tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, kita rela berkorban. Yang kedua, kita melepaskan pengampunan. Yang ketiga, kita siap ditegur, saudara, menasehati. Itu adalah 3 kunci orang yang punya kasih persaudaraan. Kesimpulan ini, mari sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang konstan, perfect, unconditional, maka pasti akan menggerakkan kasih persaudaraan yang rela berkorban, mengampuni tanpa batas, dan berani menyatakan kesalahan. Semuanya akan terwujud jika kita mau berdoa dan fokus kepada Kristus, sumber kasih abadi. Akhir kata, saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal buat jemaat Tuhan yang ada di GSJA Glow of Love, sinar kasih bolok. Tuhan terus memberkati kita dengan cinta kasih persaudaraan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik maju ke depan dan kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa buat kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Mari Saudari Ellen maju untuk main bass. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
firman yang jadi manusia itu, firman yang telah datang ke dalam dunia ini menyatakan kasih-Nya yang besar buat kita sekalian. Biarlah di momen Natal ini kasih agape itu boleh mengalir atas setiap pribadi lepas pribadi, sehingga cinta kasih persaudaraan akan terus memancar, akan terus terjadi, akan terus bergerak dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita boleh rela berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, berkorban bagi sesama kita yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, dan lebih jauh daripada itu kita mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Kita mau menyatakan kesalahan, kita tidak menyembunyikan pelanggaran. Itu bukti kasih persaudaraan yang melekat dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita mau berdoa bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Saya pun punya kekurangan, saya pun punya kelemahan, tapi kita sama-sama mau berdoa minta supaya kasih persaudaraan itu tidak boleh hilang dari dalam hidup kita. Minta kasih yang unconditional, minta kasih yang perfect, kasih yang tak berubah, yang konstan. Itu kita miliki dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ada bagian juga yang akan kita lakukan dalam ibadah kita, yaitu baptisan air. Saudara Ervan Kolo akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis pada hari ini.